PWI itu apa? Menjaga marwah bangsa ini ketika sejarah-sejarah dibelokkan, kemudian juga menjaga marwah para kiai. Zamannya Wali Songo itu ya terbentuk seperti ini. Jadi urusan untuk ideologi, perbedaan ideologi, urusan perbedaan pilihan politik, mana-mana suku apapun nggak ada masalah, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian masalah ras pun seperti itu, masalah agama pun seperti itu. Agama di Indonesia itu banyak, nggak ada masalah. Bahasa pun ada banyak, nggak ada masalah. Kepulauan berbeda-beda, nggak ada masalah. Ya, bertemu lagi di iPodcast. Aduh, alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam yang sangat berbahagia ini, suatu kehormatan dan keberkahan ini, hadir salah satu tokoh agama yang sepak terjangnya super luar biasa ini. Nggak biasa aja. Aduh. Sebagai perisai ulama Nusantara. Amin. Dan tentunya membawa keberkahan untuk iPodcast ini bisa hadir sosok yang sangat luar biasa, inspiratif, dan tentunya ini akan memberikan banyak edukasi dan pencerahan buat sahabat iPodcast semuanya dan seluruh masyarakat dan kaum muslimin wal muslimah tentunya. Amin. Iya. Mohon doanya. Iya, amin. Kita sambut, I would like to welcome Pak Mursid Subekti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Mursid. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Perlu sahabat di podcast ketahui bahwa Pak Mursid Subekti ini adalah sosok yang the best, idola dan panutan nih bagi saya tentunya. Sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah ya, PWI DPD Kabupaten Karawang. DPD Kabupaten Karawang. Iya. Sebelumnya aktif di mana? Oh, pernah di Ansor, saya pernah dari Ketua PAC Ansor Kelari, kemudian juga di MWC juga pernah jadi pengurusnya. Iya. Nah, saya mengucapkan selamat hari jadinya, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang yang ke satu tahun, yang ke satu. Subhanallah, ini luar biasa. Terima kasih. Baru 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Tapi sudah di mana-mana. Alhamdulillah ada 100 kabupaten lebih. 100 kabupaten lebih. Bahkan sampai ada yang di Jepang juga, yang di luarin juga ya. Oh iya, di Jepang ada. Ada teman-teman Nahdien yang di sana itu, di kayak alumni ITS, ITB, UGM. Mereka yang melanjutkan studinya untuk doktorat, jadi S3 ngambil di sana. Juga ada PCI di sana, itu ada PCI NO. Iya. Itu membentuk PWI Laskar Sabilillah di sana. Alhamdulillah, jadi ada sambutan, dan karena memang satu frekuensi, Kang Irwan tujuannya sama, yaitu untuk menjaga marwah bangsa ini ketika sejarah-sejarah dibelokkan, kemudian juga menjaga marwah para kiai. Dari yang sekarang fenomenanya lagi rame, Kang Irwan. Iya. Fenomenanya telapak kaki suatu, kita sebut Habib lah ya. Iya. Itu telapak kaki Habib lebih baik daripada 70 kepala kiai. Nah ini memang harus ada hal-hal yang diluruskan sehingga saudara-saudara kita yang ada di Jepang pun juga ikut
berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Alhamdulillah membentuk PWI LS di Jepang sana. Begitu kan. Iya. Bicara PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Siap. Nah, PWI itu apa? Jadi berawal dari pengalaman pribadi nih, Pak, ya. Bahwa ada polemik masalah nasab yang dipeloporin oleh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini udah berjalan sekitar 2 tahun. Kemudian saya mengikuti hal-hal tersebut. Kemudian dari PWI ini punya tujuan agar kondusivitas. Jadi bagaimana ketika dari Kiai itu menyatakan bahwa nasabnya dari Habib itu ternyata tidak tersambung ke Rasulullah SAW dengan berdasarkan ilmu nasab, kemudian berdasarkan ilmu sejarah, juga berdasarkan DNA. Nah ini kan pasti ada proses, Kang Irwan, ada proses yang pro dan kontra, sehingga perlunya PWI itu mengawal, Kang Irwan, mengawal jangan sampai ada benturan-benturan, jangan sampai ada hal-hal yang di luar kondusivitas gitu. Nah ini sehingga tujuan utamanya adalah kurang lebih menjaga marwah dari bangsa yang selama ini banyak dibelokkan, Kang Irwan. Ketika ada seorang Habib mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka tanpa restu Habib, NU tidak akan berdiri tanpa restu Habib. Nah ini perlu disampaikan. Nah ini sehingga terbentuklah PWI mengawal bersama-sama dengan Kiai Imaduddin Usman untuk menjelaskan tentang ini, pencerahan. Kemudian Kiai Imaduddin Usman itu kan sebagai wakil ketua, kemudian kalau ketua umumnya adalah Gus Abbas yang dari Buntet. Ya alhamdulillah kalau kita pelajarin, beliau yang sangat alim, Gus Abbas itu memang sudah beberapa negara juga pengalaman luas sekali, sampai 17 negara itu kan. Gitu ya. Jadi memang beliau-beliau yang kompeten masalah ini, kita menjaga agar ini bisa disambut, harapannya ada pihak-pihak yang besar, seperti misalkan tokoh-tokoh yang berhubungan, misalkan apakah PBNU, apakah itu pemerintah ikut campur di situ untuk menyelesaikan hal ini, sehingga apa yang ada di Indonesia ini tidak ricuh, karena kan sudah dari dulu bahwasanya kalau menurut yang kita lihat di prokesnya Gus Dur itu mengatakan bahwa Indonesia yang ada sekarang ini adalah yang sudah dijalankan 7 abad yang lalu. Zamannya Wali Songo itu ya terbentuk seperti ini. Jadi urusan untuk ideologi, perbedaan ideologi, urusan perbedaan pilihan politik, kemudian perbedaan sosial kemasyarakatan, budaya gitu. Kemudian perbedaan ekonomi, masalah pendapat dan pendapatan, gitu kan. Ada yang 3 juta, ada 30 juta, ada 300 juta. Pendapat dan pendapatan. Jadi udah selesai lah masalah itu. Kemudian masalah suku sudah selesai. Di mana-mana suku apapun nggak ada masalah, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian masalah ras pun seperti itu, masalah agama pun seperti itu. Agama di Indonesia itu banyak. Suku itu ada ratusan suku, ada 700 sekian suku kan itu. Nggak ada masalah. Bahasa pun ada banyak, nggak ada masalah. Kepulauan berbeda-beda, nggak ada masalah. Nah, kemudian ini jangan sampai memicu keretakan yang ada di bangsa ini, keretakan yang ada di negara ini, di NKRI ini. Karena memang falsafah yang utama kita kan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, ini jangan sampai ada klaim-klaim orang yang merasa sukunya lebih baik dari yang lain. Nah ini harus disampaikan. Apalagi ketika dikonfirmasi mereka marah, kemudian persekusi. Nah sedangkan sejarah di Kerawang pun awalnya seperti itu, Kang Irwan. Jadi
Karawang itu ada di daerah tertentu, kemudian ada datang ceramah Habib tertentu, kemudian karena ceramahnya dianggap ya seperti itulah lebih agak keras gitu. Agak keras ya. lah, agak keras gitu ya. Ceramahnya agak keras sehingga ada sahabat kita yang menyatakan penolakan, kemudian didatangi ke rumahnya. Itu terjadi udah setahun yang lalu. Kemudian setelah itu, setelah ada polemik nasab ini, muncul lagi permasalahan itu. Mereka ada yang ngancam-ngancam dan sebagainya. Nah ini udah selesai. Kemudian yang berikutnya ada di Teluk Jambe. Teluk Jambe itu daerah jamaah dari Sumedang. Dia masalah hampir dipersekusi gitu ya. Tapi masih urusan belum sampai bentrok fisik, masih secara telepon, WA seperti itu ya, diintimidasi lah seperti itu. Karena ya perbedaan pendapat ini kan. Pendapat bukan pendapatan ya, pendapat. Asumsi iya. Asumsi. Jadi asumsi ini. Sedangkan di Nusantara ini dari dulu memang ya sudah mengenal Tuhan. Kadang kan ada bahasa yang mengatakan sebelum nenek moyang kami masih menyembah batu dan pohon dan sebagainya seperti itu kan. Sementara kalau kita dengarkan dari Kiai Agus Sunyoto, memang dulu pernah ada perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Itu perang Jawa itu kita sebut perang Diponegoro lah itu ya. Jadi antara keraton, kemudian perang dengan Belanda kolonial. Nah itu perang, kemudian Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan, dan terakhir di Makassar. Alhamdulillah saya juga sempat mampir ke sana, Kang Irwan. Beliau itu ada warisan di sana, ada Al-Quran, kemudian ada Fathul Qorib. Artinya kan berarti Pangeran Diponegoro sampai sama kita sama. Syafi'iyah, Fathul Qorib itu Fathul Qorib, Fathul Wahab, mengkaji kitab-kitab sama gitu. Nah ini kemudian tahun 1832 setelah perang yang hampir bikin bangkrut Belanda itu, Belanda mendatangkan Habib yang datang dari Yaman, dibawa ke Indonesia tahun 1832. Menurut Kiai Agus Sunyoto, bukan menurut saya ya, nanti kalau marah jangan ke saya. 1832 tujuannya apa untuk mendatangkan itu? Tujuannya adalah untuk meredam perlawanan-perlawanan yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa waktu itu. Ketika perang itu kan 5 tahun, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan keuangan dan sebagainya, dan seterusnya, sehingga punya inisiatif mendatangkan orang-orang dari Yaman untuk menekan perjuangan ini yang dilabelin dengan keturunan-keturunan Nabi seperti itu. Karena memang orang yang dari Jazirah Arab ya, walaupun ya nggak tahu ya DNA-nya mungkin beda sama. Jadi pada saat itu sebenarnya untuk apa ya, tekanan dari Belanda ya. Jadi dibawa oleh Belanda, kemudian dibawa ke daerah Jatinegara, di daerah Kuitang. Nah, di situ kan ada pasar-pasar budak waktu itu. Iya. Ya Agus Sunyoto itu ya. Sehingga kalau misalkan Belanda tidak ada pembantu untuk bersih taman apa-apa, dikasih makan aja diambil dari situ. Nah, seperti itu. Nah, ini ya kemudian Belanda kan punya strategi juga seperti kemudian diiming-iming. Tahun 1880 ada 800.000 orang yang dikirim ke Suriname. Untuk tujuan apa? Dengan MOU-nya itu akan bekerja 5 tahun digaji oleh Belanda. Walaupun dikirim ke sana ya diterlantarkan saja. Ini untuk mengurangin kekuatan-kekuatan yang ada di Nusantara itu untuk melawan Belanda kolonial. Nah yang sekarang ini yang sehingga kita perhatikan, kan Belanda itu mempunyai membuat sistem strata, Kang Irwan. Strata yang pertama itu orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Kemudian yang kedua, strata yang keduanya itu
orang-orang Chinese dan orang-orang Yaman seperti itu ya, sama Arab seperti itu. Beda dengan yang Kampung Sayyidan yang di Jogja itu kan datangnya kalau menurut Kiai Agus Sunyoto itu tahun 1790. Jadi Sayyid yang datang dari Hijaz karena waktu itu ada pergerakan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mereka terusir, kemudian sebagian lari ke Yogyakarta bikin Kampung Sayyidan. Nah, tapi Kampung Sayyidan itu membaur dengan orang-orang yang ada di Indonesia, membaur dengan keraton seperti itu. Ya, dan ketika keraton konfrontasi untuk memerdekakan dirinya dengan Belanda, kalau orang-orang Sayyid itu ikut Kang Irwan, ikut berjuang bersama. Tapi kalau Habib memang yang mendatangkan orang-orang dari Yaman itu memang untuk orang Belanda. Seperti yang terkenal sekarang kan Habib Utsman bin Yahya. Kemudian Habib Utsman bin Yahya itu punya komando lah, Seno Urgronya. Seno Urgronya ya tahu sendirilah, memang pemikir-pemikir arsiteknya Belanda untuk menghancurkan Indonesia seperti apa, karena solid sekali Islam yang ada di Indonesia, yang terutama dengan keberhasilan Wali Songo yang abad 15 itu membuat Islam itu solid. Karena waktu itu kan zaman agama Hindu-Buddha itu ada strata, ada ksatria, ada brahmana, kemudian ada sudra gitu kan. Jadi ada brahmana yang paling tinggi, orang-orang yang suci, orang-orang yang bertapa itu brahmana. Kemudian pemerintahan umaro, nah, ada ulama, ada umaro, ada sudra. Sudra itu fuqara wal masakin, orang-orang biasa gitu kan. Kalau di Duratun Nasi kan ada itu kan tonggaknya dunia kan itu. Yang pertama adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah umaro yang adil. Ya, ini sebenarnya kan pilkada ini, sensitif ini. Tahun politik, Nah ini kemudian kan ada orang agnia, yang dermawan. Jadi ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang pengusaha yang tidak kayak petinju, tapi kaya. Kayak petinju itu ada, Kang Irwan. Nggak mau dilepas-lepas. Jadi pegang terus. Nah, ini kurang manfaat. Nah, karena kan tadi itu kata Kiai Hasyim Asy'ari kan hidup ini adalah cerita. Sehingga ukirlah cerita ini sebaik mungkin, sehingga seperti Kang Irwan itu bahasanya amal jariah ya. Sehingga cerita itu cerita yang indah, sehingga ketika kita memang udah kembali ke Tuhan, membawa amal jariah yang panjang seperti itu. Nah, ini yang terus menerus. Kemudian Syekh Jalaluddin Rumi pun mengatakan kan seperti itu. Syekh Jalaluddin kan menyatakan kurang lebihnya bahwa hidup ini adalah cerita, jangan engkau berbangga-bangga dengan kehebatan leluhurmu, tapi ukirlah cerita itu sendiri, sehingga cerita yang indah itu bisa dikenang oleh orang yang banyak. Kanjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memang sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat bagi orang lain. Karena memang zahir kita itu, kalau saya biasa ngeriung-ngeriung di Torekoh ini, Irwan, yang ngeriung-ngeriung kadang ke ya teman-teman yang di Suryalaya, ada yang di Lampung itu juga ada Torekoh Qadiriyah Naksabandiah Suryalaya sama Qadiriyah Naksabandiah juga. Memang ya diri ini adalah sebenarnya adalah tajaliyahnya Tuhan, manifestasi dari Tuhan. Artinya memang ini kalau polemik ini kurang lebih seperti ini kalau kita baca dari ilmu tasawuf itu, Kang Irwan. Kesadaran orang itu ada 7. Yang pertama kesadaran materi. Segala sesuatu itu hanya dinilai berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dibicarakan. Materi, fisik. Nah, fisik. Nah ini yang kedua, kesadaran pikir. Segala sesuatu itu diselesaikan dengan pikiran saja. Nah ini orang yang kesadaran pikir. Ya yang materi ini yang tadi itu. Masalah nasab, berbeda mazhab, jadi musuh. Berbeda
pendapat jadi musuh. Beda pendapatan jadi musuh. Perbedaan itu jadi musuh. Pasal Indonesia udah selesai dari dulu. Iya. Ideologi, politik, sosial, budaya, suku, ras, agama, golongan udah selesai. Udah selesai. Udah rukun. Kita sudah ada Pancasila. Nah ini kesini-sininya kan tahun 2000 itu ada organisasi yang notabene memang ekstrim gitu. Intoleran gitu. Iya. Nah itu kan untuk mengakuin Pancasila kan nggak mau, ADART-nya nggak mau mengakuin Pancasila, sehingga ketika ada salah satu pemimpin ormas yang besar, kemudian jadi seorang menteri, diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada, ya udah ditutup aja, ini bahaya karena intoleran itu ya memang tidak tertolak oleh Indonesia, itu tertolak. Segolongan beragama Buddha tidak boleh mendirikan agama Buddha di Indonesia karena sudah satu NKRI. Orang yang beragama Hindu tidak boleh mendirikan agama Hindu di Indonesia. Orang yang beragama Kristen tidak boleh mendirikan negara Kristen di Indonesia karena udah NKRI. Demikian juga seperti kita orang Islam tidak boleh mendirikan negara Islam di Indonesia karena agama yang diresmikan di Indonesia itu ada macam-macam, ada banyak termasuk Konghucu dan kepercayaan. Itu adalah saudara kita, saudara sebangsa yang sama-sama berikrar ketika pemuda Pancasila, ketika kemerdekaan Indonesia, itu berikrar untuk bersama-sama memajukan negara ini sehingga sama-sama sejahtera, sehingga tidak melihat nasabnya, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat hidungnya. Kalau hidungnya panjang berarti ahli surga, kan nggak bisa juga. Emang orang dalam apa ahli surga kan gitu kan. Jadi sebenarnya sudah selesai Indonesia, sehingga ketika ada hal-hal seperti itu, yuk ayo kita bicara. Ayo harus ada orang yang berani menyampaikan gitu kan. Kita harus menyampaikan, sehingga alhamdulillah ketika kita dalamin memang PWI itu melihat manusia seutuhnya, Kang Irwan. Memang PWI itu sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, bahwa kita itu sama loh. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda nasab. Saya lahir di Indonesia, saya lahir di Jawa, Kang lahir di Sunda. Kita nggak bisa memilih kok. Iya. Saya lahir di Israel misalkan. Kita nggak pernah order pengen lahir di sini warna kulit pengen ini kan, enggak juga. Saya punya kemauan, Anda punya kemauan, tapi kemauan Tuhan yang mau. Betul. Anta anak urit, wa anta turit. Saya punya kemauan, engkau punya kemauan, tapi kemauan engkau yang berlaku, kemauan kita nggak pernah berlaku. Rencana caranya kita semua itu nol semua, itu kan Allah yang punya. Nah, kita lahir di sini itu udah selesai. Jadi memang orang Nusantara itu luar biasa. Kalau menurut Kiai Agus Sunyoto itu bahkan 6.000 tahun sebelum Masehi itu sudah bisa bikin kapal yang besar, yang bisa menampung 1.000 orang. Bahkan bikin namanya meriam-meriam, Kang Irwan. Meriam. Daerah Wonosobo itu ada pabrik meriam di sana. Sehingga dari keterangan beliau itu hampir 2/3 dunia itu pernah dijelajahin, Kang Irwan. Itu tahun 6.000 tahun sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Zamannya Nabi Musa itu tahun 3.000 sebelum Masehi. Kita memang peradabannya luar biasa. Seperti misalkan Gunung Padang. Gunung Padang itu situsnya 50.000 tahun sebelum Masehi. Artinya ya memang kita itu luar biasa. Kemudian kalau kita baca juga ada keterangan bahwa diteliti kapalnya dari Nabi Nuh itu terbuat dari kayu jati. Artinya kayu jati yang ada cuma di Nusantara. Di Nusantara. Ini peradaban udah luar biasa sekali. Jadi memang Sunda sendiri abad 1 Masehi sudah peradabannya udah luar biasa Sunda itu. Kemudian juga Malik Al-Hin seperti itu. Malik Al-Hin itu zamannya Rasulullah. Nah, kalau dipelajarin kan memang luar biasa lah zaman Rasulullah ada Malik Al-Hin. Al-Hin itu
diartikan Hindia. Hindia itu ya Indonesia ini. Karena Al-Hind itu negara kepulauan. Kalau India nggak ada pulau. India tidak ada laut. Iya. Nah, gitu. Al-Hind itu Malik Al-Hind zaman Rasulullah itu ya adanya di Sunda. Nih kan ada peneliti-peneliti arkeolog ya yang lebih paham itu kan diteliti hidup zaman kapan. Jadi kembali lagi bahwa sejarah di PWI di Kerawang itu memang ada indikasi mau persekusi. Jadi beberapa kali ada intimidasi sehingga kita akhirnya bertekad bulat untuk membentuk PWI di Kerawang di Kabupaten Karawang. Sehingga benar-benar apa yang ada di Kabupaten Karawang ini memang kondusif. Indonesia ini Kabupaten Karawang itu memang Indonesia aing Kerawang teh memang benar-benar orang Kerawang, jago ngaji, jago silat teh orang-orang Kerawang teh gitu. Nah, jadi harus benar-benar kondusif sehingga sinergi dengan pemerintahan Kang Irwan. Betul. Dengan pemerintahan sinergi pembangunan bisa jalan. Karena kalau kondusif, kalau aman semuanya bisa berjalan. Tapi kalau ricuh ngomongin nasab saya ini di dalam diri saya lebih mulia dari kamu. Biarpun saya ahli maksiat, saya dijamin surga. Ini kan namanya penjajahan spiritual. Jadi jangan sampai ada penjajahan spiritual. Penjajahan fisik udah selesai. Kita sekarang penjajahan spiritual. Nah sebenarnya PWI ini itu ya satu ya tadi menjaga marwah Wali Songo dan juga menjadi perisai ulama di Nusantara dan sebagai yang menjaga Islam itu rahmatan lil alamin ya. Betul, menjaga NKRI, keutuhan NKRI. Dan masalah nasab ada bagiannya sendiri. Betul. Beliau-beliau lah urusan nasab yang jelas PWI yang di Kerawang ini kita punya jalur ke tingkat wilayah juga pusat. Yang kurang lebih adalah dua Kang Irwan. Yang pertama menjaga marwah dari bangsa. Ketika bangsa ini dihina-hina, dijelek-jelekan, kita luruskan. Tidak seperti itu loh. Sultan Hamid II ini yang memprakarsain begini kemerdekaan, bikin bendera merah putih. Loh bukan loh, kan gitu. Yang di Pontianak itu. Loh negeri ini bisa merdeka karena restu dari Habib ABC gitu. Enggak loh. Indonesia itu merdeka atas perjuangan sendiri, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berbeda dengan negara-negara yang lain. Apalagi restu-restu dari cuma seseorang yang notabene memang datang ke sini seperti apa kita tahu semua. Malaysia kita tahu. Malaysia akhir bulan Agustus merdeka. Persemakmuran diberikan serah terima dengan pemerintahan Inggris dan seperti itu. Tapi kalau Indonesia enggak, memang berdarah-darah. Ketika sekutu datang sampai 29 negara, datang tujuannya pertama untuk melucutin senjata-senjatanya Jepang. Kemudian di situ ada Belanda yang nebeng di situ, nikah. Di situ dia punya misi tidak hanya mengikuti misinya dari Inggris dan sekutunya 29 negara. Tapi dia ingin kembali menduduki Indonesia. Kemudian Bung Karno datang ke Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh ya memang pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 29, tahun 26 sorry. Nah ini saking semangatnya keliru. Kemudian bertanya, Pak Kiai, apa hukumnya jika membela negara yang notabene bukan negara Islam? Kemudian dikumpulkan para kiai-kiai sepuh. Kemudian di situ keluarlah namanya resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi jihad ini yang menyatukan semua elemen. Sumpah Pemuda itu untuk menyatukan para pemuda-pemuda. Tapi keraton-keraton keraton punya otonom sendiri. Ada keraton Yogyakarta,
ada Kesultanan Solo, ada Kerajaan Ternate Tidore, ada Kesultanan Jambi, Kesultanan di Riau, ada Kesultanan di Aceh, ada. Nah ini dengan resolusi jihad bersatu, bahwa memang ada dasar-dasarnya bahwa membela negara itu adalah bagian dari iman. Nah, karena kenapa? Notabene ya sudah dijelaskan dalam itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian dengan resolusi jihad itu kapal induknya yang datang ke Surabaya itu akhirnya meletuslah 10 November gitu ya. Kemudian kan tanggal 22 Oktober itu sebelum meletus itu kan ya keluarlah fatwa resolusi jihad itu bahwa membela negeri ini adalah hukumnya jihad. Nah, ketika kita ada accident di situ, kita meninggal, insya Allah surga, gitu. Dan apabila kita menang, kita hidup mulia, kita tidak dijajah. Karena kalau dijajah itu rempong. Iya. Kang Irawan, bayar pajak, tidak boleh kemana-mana. Bahkan nanti ada doktrin-doktrin. Ya kalau agamanya sama, kalau agamanya beda dia diarahkan kemana-mana. Ya kalau pemikirannya sama, kalau iya budayanya sama, budaya mereka di negara Belanda sana jauh, beda dengan budaya negara sendiri. Negara sendiri punya kebudayaan yang luar biasa, udah banyak. Baju-bajunya banyak, baju Nusantara itu berlapis emas gitu kan. Memang budaya-budaya yang sebenarnya memang luar biasa kalau kita melihat. Yang di mana di daerah dekat Garut itu Gunung Padang itu kan berat 50.000 situs 50.000 tahun sebelum Masehi, artinya kan negara kita itu hebat. Kalau kata Kiai Wahab Hasbullah itu mengatakan bahwa kita itu meriam, kita itu jangan diganti dengan budaya-budaya yang pistol air gitu. Kita itu meriam, kita itu hebat, udah bisa bikin tameng baja, udah mengetahui metalurgi, ilmu metalurgi, ilmu logam, bikin senjata seperti apa, udah menguasai berarti. Alat musiknya pun macam-macam, Kang Irwan. Alat musik kita itu gamelan dari besi, kalau Gus Mafik kan bilang begitu, artinya udah mengenal ilmu metalurgi. Jangan ditukar dengan membangga-banggakan diri, pergi ke luar negeri, pergi ke Amerika, datang ke sini lebih koboi dari koboi sendiri kan. Koboi aja nggak begitu, lebih kan seperti kalau Kiai Hasyim Asy'ari kan bilang begitu kan. Kemudian pergi ke Arab baru sebulan 2 bulan balik lagi lebih Arab dari orang Arab. Jangan sampai seperti itu. Jadi budaya-budaya kita memang kita itu orang-orang hebat. Nenek moyang kita itu orang-orang hebat. Kita harus ya percaya, sehingga ketika zaman Orde Baru itu maaf nih, ada beberapa hal yang wacana itu kan potensi kita itu hebatnya di mana gitu. Kalau potensi kita di pertanian, hebat kan pertanian. Nah, seperti itu. Kalau zaman Orde Baru kan pertanian digalakkan, sehingga bisa ditukar dengan pesawat. Tidak perlu kita orang lain biarin lah. Orang lain senang perang, bikin senjata, bikin pesawat, bikin peluru dan sebagainya ya. Tapi ada teman-teman yang dari luar negeri, dari Arab itu kan mengatakan Indonesia ini adalah miniatur surgawi yang memang luar biasa. Kalau keluarga saya, teman saya, saudara saya itu senang berantem, bikinnya pesawat, bikinnya peluru, tapi makan susah. Sekolah susah, perang terus, mau ke sekolah mikirin bom, kacau. Sini ribut-ribut. Paling parahnya berantem paku-paku rangkulan salam-salaman selesai kan gitu. Rame-rame berpelukan salaman selesai. Ini memang negeri surgawi, air melimpah kemana-mana, tongkat dan kayu dilemparkan jadi tanaman. Banyak sekali kayak Freeport, tambang emas, tambang apa yang ada di Indonesia semua ada. Tambang emas, tambang minyak, Newmont, tambang emas juga di Nusa Tenggara. Banyak sekali. Sawit sekarang ada B30 naik ke B35, Kang Irwan. B30 itu artinya
70% adalah fosil. Jadi minyak fosil, minyak yang ngebor. Kemudian yang 30%-nya minyak sawit. Loh, kalau bisa jadi B100, kita sudah tidak tergantung dengan negara lain. Kita sudah tidak menggunakan minyak fosil lagi. Dan ini berlanjut seterusnya. Artinya kalau kita perlu minyak, di mana nanam tanaman, Kang Irwan. Tidak perlu nyari satelit kemana gitu ya. Kita nanam aja jadi sawit, kita bikin minyak, luar biasa. Ini suatu kekuatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan dari presiden-presiden kita yang baik semua. Dari Pak Karno, Bung Karno ya presiden yang sangat luar biasa. Pak Harto juga presiden yang luar biasa. Kemudian Pak Habibie, Gus Dur, SBY, Pak Jokowi, kemudian juga sekarang Pak Prabowo, itu orang-orang yang hebat itu. Orang-orang yang dipilih Allah. Ada yang belum kesebut. Megawati. Oh iya, Bu Megawati. Bu Megawati. Ibu itu orang-orang hebat semua. Emang orang-orang yang luar biasa. Kadang salah semua. Presidennya Pak Karnonya turun, disalah-salahi. Oh ini presidennya Pak Harto disalah-salahi. Pak Habibie disalah-salahin. Ya mereka orang-orang hebat, banyak hebat. Jasa. Ya ini yang memang harus sinergi dengan pemerintahan. Ketika ada organisasi yang intoleran, kemudian cuma jelek-jelekin pemerintah, pemerintah bikin apa aja salah, semua orang salah, presidennya begini, menteri agamanya begini, ini begini, salah dan semua. Memprovokasi juga. Ini yang bahaya. Ini sangat bahaya. Nah ternyata memang dia sifatnya meninggi-ninggikan gitu kan, saya lebih baik dari kamu. Padahal urusan seperti itu Indonesia sudah selesai dari dulu. Udah 7 abad yang dulu yang abad tahun 15 itu sudah selesai. Dan sampai sekarang sudah dibakukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara, dibakukan dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya alhamdulillah, saya pikir ini PWI itu suatu rahmah lah. Suatu hal yang rahmah, dan kita memang harus sebagai duta, kalau memang atas nama agama, sebagai duta bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, seperti yang Kang Irwan sampaikan tadi. Memang Islam itu ya rahmah. Jadi memang yang tadi itu Kang Irwan, kita memang harus melihat sesuatu itu manusia secara utuh. Jadi kalau kita melihat air itu, ada yang mereknya Aqua, ada yang mereknya Le Mineral, ada yang mereknya Levios. Ya kita harus melihat seutuhnya bahwa itu air yang adalah air. Jangan kita beda organisasi ribut. Saya NU, Anda Muhammadiyah ribut. Saya NU, Anda LDII ribut. Saya NU, Anda ini ribut gitu kan. Jadi melihat seutuhnya, dan itu udah selesai Indonesia itu. Udah selesai dari dulu, suku, agama, ras, golongan udah selesai dari dulu. Jadi ketika memang sejarah dibelokkan Kang Irwan, ketika marwah bangsa dijelek-jelekan, bangsa kami lebih hebat, Tarim lebih hebat daripada Karawang misalkan, jangan Indonesia, Karawang. Ketika merasa dirinya lebih hebat, ya itu harus bicara. Ketika sejarah dibelokkan, tanpa kami tidak akan merdeka, tanpa kami tidak akan terbentuk NU, tanpa kami, ya ini ya harus kita luruskan. Jadi PWI ini hadir ya untuk meluruskan yang tadi ya. Nah berarti kalau bicara Islam itu rahmatan lil alamin, artinya kullu ra'sin ra'yun, ya, setiap kepala itu kan pendapat, beraneka ragam, banyak pendapat dan perbedaan. Ya, ketahuilah bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Bukan laknat, tapi rahmat. Betul. Nah berarti sekarang PWI sudah berapa titik, Pak Mursyid? Ini 100 kabupaten lebih. 100 kabupaten lebih, padahal baru milad yang pertama. Artinya ada giroh semangat yang tinggi dari dari seluruh ya elemen-elemen yang tertarik untuk
terbentuklah PWI, berarti sangat luar biasa ini. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Karawang ini hitungan deretannya kayaknya nggak terlalu jauh dari awal-awal munculnya PWI di awal kemunculannya ya. Jadi PWI yang pertama itu di Cilacap. Kemudian kita mengikutin terus. Kemudian kan memang ada desakan-desakan dari pemuda-pemuda, teman-teman itu untuk PWI. Tapi waktu itu masih seldon-seldon aja, santai-santai dulu aja. Kita lihat situasi seperti apa arahnya, seperti apa perjuangannya, visi misinya seperti apa. Nah kemudian di Teluk Jambe itu kita bentuk, kemudian setelah itu sekitar sebulan setengah kita mulai pelantikan, Kang Irwan. Pelantikannya di Pulau Bata. Pulau Bata, makam Syekh Guro. Di makam Syekh Guro itu kita lihat juga di Ba'alawikan itu dia ada sambung menyambungnya ke Ba'alawi. Nah kemudian di situ kita ngikutin dari sesepuh-sesepuh. Jadi memang kita ada mentor-mentor lah, Kang Irwan. Ketika saya pribadi mau gabung dengan PWI itu, saya bertanya dengan kesepuh-kesepuhan, saya nanya dengan kiai-kiai, kesepuhan-kesepuhan Karawang, kira-kira arahnya kemana gitu. Arahnya ketika bangsa ini sejarahnya dibelokkan, ya harus ngomong gitu, harus disampaikan. Nah ini yang akhirnya saya tanamkan dalam hati ketika sejarah ini dibelokkan, ketika urusan kebangsaan itu diotak-atik, ya kita harus berperan di situ, Kang Irwan. Kalau urusan nasab memang ada ahli-ahli nasab lah, ada ahli-ahli nasab, dan kita kalau PWI Karawang sendiri lebih arah untuk kebangsaan, Kang Irwan. Sehingga ketika itu pelantikan, saya nanya ke rekan-rekan yang ada di beberapa unsur, ada di unsur pemerintahan dan ada unsur beberapa. Jadi alhamdulillah dari pihak kepolisian sendiri antusias, kan. Jadi menjaga itu sampai 300 personil. 300 personil. Iya dari kepolisian Karawang itu ya, Pak Kapolres, terima kasih Pak Edward, alhamdulillah. Kemudian dari Brimob ada 50 Brimob personel. Kemudian dari Kodim ada 40. Artinya Kodim. Apa? Ketika bangsa ini memang diutik-utik, segala unsur elemen juga ikut andil untuk bagaimana menjaga bangsa ini dari kondusivitas agar bisa kondusif, agar bangsa ini sejarahnya diluruskan. Walaupun memang terkait ada institusi, Kang Irwan, yang tidak boleh ke sana, yang harus netral, menjaga kondusivitas. Tapi dari situ kita bisa melihat metik bahwa sebenarnya satu frekuensi. Sebenarnya kita itu ada kekuatan yang besar. Bangsa Indonesia itu hampir semua yang tahu dan peduli dengan masalah ini mau ikut bicara gitu kan. Kemudian juga ada dari teman-teman BNPT, ada kemudian dari banyak lah ikut nimbrung. Dari masing-masing polsek juga mengerahkan berapa? 7 personel masing-masing. Masing-masing polsek. Alhamdulillah. Artinya kan kemudian ada dari teman-teman yang punya keahlian-keahlian untuk bela diri. Seperti di Bakar Nusa, kemudian apa itu untuk persatuan kebudayaan, itu juga ikut andil. Kemudian juga teman-teman yang di komunitas motor itu juga ikut andil. Mereka bersatu dan memang satu frekuensi bahwa memang NKRI ini, saya tidak lahir di Karawang, Kang Irwan, tapi saya kan besar di Karawang dan insya Allah nanti kan juga ditanam di Karawang. Jadi harus ada kepedulian lah, ada kepedulian bagaimana tempat kita besar ini, tempat kita makan tiap hari, kita makan kan dari tanah Karawang, dari padi yang ditanam Karawang, dari air yang Karawang. Nah ini kita harus peduli bagaimana bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan agar Karawang ini bagus, sehingga kepada Pak Anton ya terima kasih
Pak Anton Carlian mantan Kapolda itu kan kita sering-sering jadi mengatakan bahwa ya banyak, hampir mayoritas, hampir semua lah. Kita bilang semua, cuma ada satu aja organisasi yang intoleran itu yang berseberangan dengan kita. Kalau yang lain sama satu ide bahwa Pancasila ideologi kita, kemudian di situ ada Bhinneka Tunggal Ika yang saling menghargai biar perbedaan dan suku, agama, ras itu udah selesai dari dulu. Nah ini harus kita suarakan gitu. Iya. Nah pada saat pelantikan di Syekh Kuro ya makam Syekh Kuro itu apa namanya? Di tempat memang sangat terbuka ya, dan dihadiri ya banyak seluruh unsur dan elemen yang hadir. Nah itu pun ada apa namanya Pak Mursyid yang Laskar Agung Syekh Kuro Nusantara. Iya. Jadi Laskar Agung Syekh Kuro Nusantara itu rekan kita, mereka yang ada di daerah situ, dari menjaga situs-situs yang ada di situ. Mereka beliau-beliau itu diketuai oleh Pak Kuwu yang lama. Jadi Kuwu 2 periode, beliau Pak Kuwu Entis, Kuwu itu lurah ya. Jadi untuk menjaga situs itu memang komunikasi dengan Kasepuan Cirebon. Karena Syekh Kuro itu memang benar lebih diyakinin itu kebenarannya ditemukan di situ. Karena yang menemukan salah satunya ya Syekh Tolha. Syekh Tolha Kalisapu itu guru besar Toreko Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mursyid Toreko Qadiriyah Naqsabandiyah yang sanadnya nyambung ke yang Sisambas itu ya. Nah ini kemudian juga itu beberapa guru Toreko menemukan, kemudian juga pertama mengirim Ayah Jiin itu, Ayah Jiin menemukan lokasinya di situ dengan data-data yang jelas. Menurut ini datanya ini, manuskripnya ini, memang di sini tempatnya. Kemudian di situ ada situs bata-bata yang tersusun bekasnya itu, sehingga disebut dengan Pulau Bata. Pulau Bata itu. Nah jadi Laskar Agung Syekh Kuro Nusantara itu untuk menjaga di situ. Jadi ketika misalkan ada tahun 2022 itu, maaf nih langsung terbuka aja ya. Iya. Jadi tahun 2022 itu ada situs Syekh Kuro di tempat lain. Atas petunjuk dari seorang Habib lah kita sebut lah ya. Nah ini adalah aksi namanya nih. Sehingga menimbulkan reaksi dari kuncen yang ada di Syekh Kuro. Kemudian juga reaksi dari seorang Kuwu, dari kepala desa yang ada di situ, masyarakat di situ, sehingga bentuk laskar namanya Laskar Agung Syekh Kuro. Kemudian dikonfirmasi dengan Kasepuan yang di Cirebon. Kemudian memang ditetapkan yang ada di situ itu memang valid gitu. Jadi datangnya itu banyak sekali itu, lebih banyak dari pelantikan PWI kemarin. Kalau pelantikan PWI kemarin ya sekitar 3.000 orang lah ya. 3.000 orang. 3.000 termasuk banyak banget itu. Ketika Laskar Agung Syekh Kuro waktu mendatangkan dari ada kereta, ada apa ya dari Kasepuan Cirebon itu 5.000 orang lebih. Karena nggak muat itu. Iya. Tempatnya nggak muat. Kalau kemarin PWI itu masih muat lah 3.000 orang. Terus kemudian tahap-tahap teman-teman yang di organisasi kayak di Banser, terus Bakar Nusa itu kan posisi ya di depan menjaga-jaga terus aparat itu. Kalau ini lebih dahsyat lah gitu, lebih banyak lagi sampai depan-depan. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita sinergi kepada semua pihak, organisasi apapun kita sinergi bahwa memang perlunya meluruskan marwah bangsa ini. Kemudian yang kedua juga marwah para guru-guru kita. Ketika dikatakan, ada yang mengatakan bahwa telapak kaki Habib lebih mulia dari 70 kepala kiai. Nah ini memang harus kita luruskan gitu. Zamannya Wali Songo itu udah selesai. Urusan-urusan
kasta itu udah nggak ada. Kasta itu nggak ada, sehingga Islam bisa berhasil selama 50 tahun itu karena itu tidak adanya kasta itu. Menghapuskan kasta. Kita melihat manusia ya seutuhnya, melihat air yang di botol itu seutuhnya tanpa melihat aquanya, tanpa melihat labelnya, tanpa melihat jenggotnya, tanpa melihat surbannya, gitu kan. Tanpa melihat nasab, seperti itu. Jadi ini melanjutkan perjuangan Wali Songo yang 7 abad silam menjadi disetujuin oleh tokoh-tokoh kita Pancasila itu. Kayak pencetus Pancasila sebagai ideologi kan salah satunya Kiai Hasyim Kiai Wahid Hasyim. Beliau Menteri Agama waktu zamannya Pak Karno. Beliau adalah bapaknya Gus Dur. Beliau adalah putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang yang sangat alim dan menyetujui Pancasila. Kemudian juga proklamasi, kemudian Undang-Undang Dasar. Proklamasi sendiri juga bahasanya atas berkat rahmat Allah. Di Undang-Undang Dasar pembukaan itu, di pembukaan kan kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Artinya memang ya kita itu masalah religius itu luar biasa. Pancasila, sila pertama, sila belakangnya ngikutin kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Esa itu ya laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu Esa, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Tidak seperti sapi itu kan. Bukan Tuhan berarti kan. Matahari bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Esa yaitu Esa. Ada Tuhan kalau zaman dulu kan begitu. Tuhan itu jalan kebaikan. Kalau yang hantu jalan kegelapan. Kemudian ada itu dua-duanya. Kalau menurut Imam Ghazali dalam Ihya itu kan apa yang terjadi saat ini udah sempurna. Adanya ini, adanya itu, adanya terang, adanya gelap, ini udah sempurna. Tidak ada terang tanpa ada gelap. Nah ini udah satu. Esa. Tuhan itu Esa, laisa kamitslihi syai'un. Ini yang merumuskan itu luar biasa. Kiai Wahid Hasyim itu ya bukan orang sembarangan lah. Beliau putranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namanya Hadratus Syekh kan berarti kan hadis-hadis sudah memang di luar kepala, sanadnya udah nyambung. Seperti itu kan Irwan. Jadi memang jangan ragu-ragu. Perjuangan PWI jangan ragu-ragu, dan tentu malam ini kalau boleh kita mengucapkan ya selamat harlah. Selamat harlah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah ya. Saya Mursyid Subekti bersama Kang Irwan atas nama DPD PWI-LS Kabupaten Karawang mengucapkan harlah yang pertama. Mudah-mudahan selamat dan sukses. Siapa kita? PWI-LS, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita. PWI-LS luar biasa. Semoga perjuangan ya kita terus amin. Girohnya, semangatnya, dan mudah-mudahan langkah kita, amin. Ya perjuangan kita, amin. Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan merestuinya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau untuk PWI di Kabupaten Karawang ini sekretariatnya di Jalan Dewi Sartika. Jadi kalau waktu Parep nanti belok kanan itu muter itu ada kelenteng wihara itu kan muter pasar itu nanti ada jalan raya di situ Dewi Sartika. Alhamdulillah di situ karena memang kita pertama kali yang kita utamakan itu adalah legalitas organisasi, Kang Irwan. Sehingga salah satu syarat legalitas organisasi harus punya sekretariat. Ya, akhirnya kita bikin sekretariat di situ. Ya alhamdulillah mengikuti perjalanan. Jadi ada teman-teman yang menawarkan ada 2 tempat, Kang Irwan. Cuma akhirnya kita komunikasi milih yang di Dewi Sartika. Alhamdulillah. Nah pada saat pelantikan PWI Kabupaten Karawang langsung Ketua Umum Kiai Abbas ya? Iya, Kiai Abbas. Ya, langsung alhamdulillah hadir. Dari Kiai Abbas alhamdulillah hadir. Saya TikTok sama saya punya teman deket Kang Irwan. Saya omongin ya namanya kasih buat
Bang Renaldi yang dari Bekasi. Jadi beliau memang ngarahin terus. Alhamdulillah sehingga ngatur jadwal kira-kira kayak apa kosong kapan. Kemudian tanggal 11 Agustus kemudian kita bikin jadwal pelantikan 11 Agustus. Kita juga izin dari kesepuhan-kesepuhan di situ ada kuncen, di situ ada kuncen 22 Kang Irwan. Udah wafat 3, ada 19 kuncen. Jadi kalau barangkali rekan-rekan yang mau pengen jadi kuncen ada lowongan. Tapi harus menguasai betul. Menguasai sejarah, sekuro harus. Ada berapa kuncen tadi? Sekarang ada 19. Ada 19. Biasanya 22. Oh, 22. 22. Udah sepuh-sepuh mungkin ya. Ada persyaratan umurnya di atas 60 Tapi PWI ini luar biasa ya, bersinergi kepada seluruh elemen ya, dan bahkan kayak tadi Pagar Nusa dan lain-lain sampai Perpom Debus ya. Iya. Iya. Jadi ada teman-teman kebudayaan. Jadi teman-teman kebudayaan. Nah, kalau ketua kebudayaan se-Indonesia ini salah satunya adalah Bapak mantan Kapolda, Bapak Anton Carlian, dari mantan Kapolda. Kemudian kita juga sinergi dengan Sorban. Sorban itu yang orang-orang Banten ya, khusus orang-orang Banten itu memang budaya-budaya Banten kayak debus, itu ya, terus bela diri, seperti Pagar Nusa pun serasi lah, alhamdulillah sinergi kita. Memang ada beberapa dari teman-teman Pagar Nusa juga bergabung. Ada yang di Kasepuhan itu ada Pagar Nusa. Kemudian di Wakil Ketua juga ada Pagar Nusa. Kemudian juga teman-teman Banser, ya alhamdulillah gabung di Laskar itu ya hampir mayoritas anak Pagar Nusa, anak Banser, anak Debus seperti itu. Karena begini Kang Irwan, pandangannya itu kita itu akan menyampaikan sesuatu yang hak, kebenaran. Dan ini sudah tertanam 200 tahun silam. Sehingga ada pro dan kontra pasti. Ketika mereka masih mengedepankan pikiran, mengedepankan akhlak, mengedepankan adab, tidak mungkin terjadi bentrok fisik dan melanggar hukum. Nah, ini makanya kita secara pribadi menyiapkan, ini nanti urusannya masalah melanggar hukum apa enggak, sehingga kita perlu LBH yang hebat, bantuan-bantuan hukum yang memang harus profesional. Ya ini urusannya teman-teman yang SHMH, iya. Pradi gitu ya, teman-teman yang ada di bagian hukum, kita obrolin satu frekuensi, gitu kita gabung, dengan senang hati mereka gabung. Kemudian ketika mengawal kiai, mengawal kasepuhan, menyampaikan ini, ada pro dan kontra, sehingga harus jangan sampai antisipasi bentrok fisik. Sehingga alhamdulillah teman-teman Pagar Nusa, termasuk Debus juga bergabung dengan kita. Teman-teman ke Debus, kemudian di FKPPAI bergabung pada kita, alhamdulillah itu ada Gus Yati, terima kasih Gus Yati, ada Kang Acil, kemudian Abah Hen, banyak sekali itu bergabung, termasuk sampai mantan Pak Kapolda itu Pak Abah Anton Carlian juga senang sekali. Bahkan beliau punya teman-teman yang banyak sekali, ribuan teman yang diarahkan memang ya kita sinergi dengan kebudayaan gitu ya, karena Wali Songo itu mengislamkan budaya, Kang Irwan. Kalau pandangan saya pribadi, Wali Songo itu berhasilnya mengislamkan budaya. Jadi budaya itu tidak dibid'ah-bid'ahkan gitu. Dulu bid'atin dolalah.
Sesuatu yang baru itu kita, tapi masih pakai HP. Wah, itu lain, itu bukan, itu urusan tidak ada zaman tidak ada zaman Rasul. Iya. Naik motor, tidak ada zaman Rasul. Bukan masalah ibadah. Jadi memang keberhasilan Wali Songo itu mengislamkan budaya. Jadi budaya yang berbeda itu nggak dipotong. Dupa, misalkan. Ya di Arab ada dupa, nggak masalah. Untuk wangi-wangian, harum. Karena kalau bersosialisasi itu ya harus mandi, harus wangi, pakai parfum, ruangan wangi, pakai dupa. Karena seperti itu udah, ya akal sehat itu bisa menerima. Buhur gitu ya. Buhur, jangan sampai kita menerima sesuatu, terutama agama itu karena doktrin-doktrin itu. Doktrin. Wah, saya ahli surga. Gembur mereka. Saya pemberi syafaat saja. Ya, silakan aja ngaku cucu apa cucu Nabi, silakan. Tapi dibuktikan. Ketika sudah tidak terbukti pun ya nggak masalah kan. Kita hidup rukun, bareng-bareng, seuyunan, saling asah, saling asih, saling wangi, saling memberikan manfaat, saling memberikan kewangian. Saya punya manfaat, Anda punya manfaat, ya saling wangi aja udah gitu. Nah ini kan perlu perjuangan benar itu. Artinya jangan sampai ada gesekan secara zahir. Nah ini alhamdulillah disupport dengan teman-teman Debus itu. Gabung, saya gabung nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada apa, aman gitu. Jadi benteng siap. Iya. Teman-teman Debus sudah. Alhamdulillah. Jadi sehingga kita tampilkan juga di situ sebagai apresiasi. Itu dan memang ikhlas, sukarela. Bukan berapa nominalnya, enggak nominal. Memang secara tulus hati saya tergerak untuk masalah ini. Ketika marwah bangsa, ketika sejarah dipleset-plesetkan, ketika sejarah dirubah-rubah dan sebagainya, ketika kiai kami, ketika guru-guru kami dihina-hina, dan itu tidak ada faktanya. Faktanya apa sebenarnya? Yang ngaji alif bata sampai Safina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu ya kiai-kiai kan gitu. Mereka sangat mulia sekali di hadapan kita dan memang seperti itu. Bukan orang kemarin sore yang baca kitabnya aja dari kiri ke kanan gitu. Oh, saya lebih mulia apa kan? Rambut di merah-merah apa? Gitu kan. Nah ini kan memang ketika marwah bangsa ya harus kita bicara. Ini bangsa yang besar, masih yang hebat. Ya kalau hidup ya hidup rukun bareng. Ketika kiai-kiai dihina, ya kita harus bicara. Ini sehingga anak-anak Debus dengan senang hati, dengan tulus hati, tidak ada nominal. Kaos pun datang terakhir, belum ada kaos, nggak apa-apa, nggak masalah. Pas itu datang kaos, kaos sudah datang, alhamdulillah berapa orang kasih kaos. Itu juga tulus hati. Memang tergerak, ada rezeki dikumpulkan, ada yang punya uang 300.000 kasih 300.000, ada 100.000, ada 50.000, ada yang tenaga, ada yang pikiran, berbondong-bondong mereka datang, alhamdulillah di dalam satu nuansa merah putih itu. Sehingga memang ya ada yang nyumbang bendera merah putih kecil-kecil, ada yang bawa bendera gede itu 50 meter, itu ada 50 meter di arah. Waduh, berarti antusiasnya luar biasa. Dari mana-mana datang. Ya saya peduli gitu. Kalau memang saya siap ya untuk merah putih, tentang untuk kebaikan. Sudah nggak ada itu namanya perbedaan ekonomi yang bikin sekat. Perbedaan budaya, perbedaan suku, ya antusias dari mana-mana, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Berarti ada masa jabatan? Ada masa jabatannya 5 tahun. 5 tahun, ya. Kalau kemarin tanggal 11 Agustus tahun 2024, berarti nanti saya selesai tanggal 11 Agustus tahun 2029, masa hikmat lah, berkhidmat kita. Kita tidak menjabat. Tadi masa hikmat ya, memang karena memang
dasarnya sama lah, hampir sama kayak gerakan NU. Memang ya di dalamnya ya anak-anak NU semua lah, begitu. Masa hikmat sama sekali tidak ada materi. Masa hikmat untuk berhikmat, mengabdikan umur kita, mengabdikan waktu kita, mengabdikan ya sedikit rezeki kita untuk melayanin umat, untuk melayanin semesta, ya, untuk melayanin hakikat yang semua ada ini, yang melayanin manifestasi Tuhan gitu. Sama lah. Amanah yang dibawa ya untuk menjadi seorang ketua perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karawang ya. Mudah-mudahan Pak Mursyid dia sehat selalu, sukses selalu, dan selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh perjuangannya jangan sampai goyah. Amin. Nah, ada harapan barangkali Pak Mursyid, harapan kedepannya di PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Karawang ini, dengan hadirnya PWI di Kabupaten Karawang. Harapan kita ya Karawang ini kondusif. Karawang ini tidak boleh ada lagi atas nama apapun, atas nama suku merasa lebih baik daripada yang lain. Atas nama agama tidak boleh lebih dari baik yang lain. Untuk keluar, kalau untuk ke dalam, agama saya agama yang terbaik. Saya akan mengenal Tuhan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa qila liya'rifuni. Saya tidak ditetapkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa qila liya'rifuni, untuk mengenal kepadaku. Saya akan menempuh jalan Islam ini biar mengenal Tuhan. Silahkan ke dalam. Ini agama, jalan yang saya tempuh yang terbaik. Tapi untuk keluar tidak boleh ada lagi merasa yang agama yang lebih baik daripada yang lain. Sama-sama merasa lebih baik. Istri saya lebih cantik, yang tetangganya lebih cantik istri saya. Boleh saja, silahkan. Tapi ketika kita duduk nongkrong di depan, ngudut, ngopi, nggak boleh lagi ngomongin masalah itu. Ya sama. Apa itu ya, qul ya ayyuhal kafirun, bisa saling menghormati. Nah ini kemudian tidak boleh ada yang beda ras seperti itu, yang merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian harapan saya Karawang ini semakin kondusif. Karena dengan kondusif tentu pemerintahan akan membangun bisa lebih baik. Amin. Jadi dengan kondusif segala program-program pemerintah juga lebih baik. Dan untuk organisasi maupun yang X ini bisa ditekan, Kang Irwan. Yang intoleran itu ditekan. Ayolah sadar, ayo bareng-bareng. Bareng-bareng kita membangun Karawang. Bareng-bareng guyup. Janganlah merasa lebih baik dari yang lain. Seperti itu, kita bareng-bareng saja. Harapannya bisa kondusif. Kemudian juga harapan yang lebih jauh tentu mudah-mudahan pihak-pihak yang berkenan, yang terkait, mudah-mudahan pemerintah bisa memfasilitasi, Kang Irwan, masalah ini, sehingga memberikan kesadaran-kesadaran bahwa sejarah yang ada di Indonesia ini merdeka ya atas nama bangsa Indonesia. Bukan karena restu yang lain. Kemudian juga yang terkait beliau-beliau yang ada di atas di PBNU itu ya harus meluruskan bahwa di dalam sejarah itu tidak ada nama Habib itu untuk mendirikan. Yang ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pertama Syekh Khalil Bangkalan, yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kan dicoret itu. Dicoret ini harus disampaikan. Kiai Bisri Sansuri itu harus disampaikan seperti itu. Harus berani menyampaikan walaupun itu saudara sendiri. Misalkan ya banyaklah dari kita kan nikah sama saudara-saudara yang Habib, sehingga ya cucu kita keturunan Habib, ponakan keturunan Habib, ya nggak ada masalah. Tapi harus sejarah itu harus diluruskan bahwa sejarahnya seperti ini, gitu, Kang Irwan. Jadi mudah-mudahan aja, mohon doanya, mudah-mudahan saya ya bisa amanah, Kang Irwan. Amin. Karena namanya perjuangan, Kang Irwan.
perjuangan itu kan berjuang. Bapak Blur ya. Kalau santai namanya istirahat. Iya. Dan memang harus ikhlas berjuangan. Ikhlas itu kan tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata, Kang. Kalau terwakili dengan kata-kata namanya iklan. Itu berarti harus ikhlas. Ya mudah-mudahan mohon doanya, Kang Irwan. Ya amin. Ya terima kasih Pak Mursyid Bukti atas waktunya. Tentunya obrolan kita ya mengupas tadi ya tentang PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, ini adalah pencerahan, ini ilmu edukasi ya yang tentunya sangat bermanfaat dan ada faedahnya buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Mursyid. Ya, salam perjuangan. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.